Besok kamu pura-pura jadi suamiku, dan aku akan membayarmu mahal, ucap Gilsa kepada seorang pengantar makanan yang baru saja ditabraknya di restoran. Ia sama sekali tidak tahu bahwa pria sederhana bernama Alex itu sebenarnya adalah Andrew, milioner misterius yang selama ini dipaksa keluarganya untuk ia nikahi. Gilsa mengira pernikahan kontrak itu hanya cara untuk melarikan diri dari perjodohan, tetapi bagaimana jadinya ketika pria yang awalnya hanya ia jadikan suami pura-pura justru tidak mau menceraikannya saat kontrak mereka berakhir? Halo penonton setia Salsala. Jangan lupa subscribe channel Salsaya, like videonya, dan tulis di kolom komentar dari mana sih asal kalian. Dukung terus supaya channel Salsa makin bersemangat berbagi cerita yang menarik. Jangan di-skip ya. Tonton sampai selesai, karena satu keputusan di akhir cerita ini bikin kalian penasaran. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya agar Salsa dapat memberikan cerita yang terbaik untuk kalian. Gilsa Hanawa adalah CEO termuda yang pernah memimpin PT Hanawa. Di usianya yang masih muda, ia sudah berhasil membuat perusahaan itu berkembang pesat. Banyak orang mengagumi kecantikannya, kecerdasannya, dan keberaniannya mengambil keputusan. Namun di balik kesuksesannya, Gilsa sedang menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang atau jabatan. Kedua orang tuanya memaksanya menikah dengan seorang pria bernama Andrew. Andrew adalah pria yang sangat kaya. Pernikahan ini akan membuat keluarga kita semakin kuat, kata ayahnya. Gilsa langsung menolak. Ia bahkan tidak pernah melihat wajah Andrew. Pria itu terkenal sebagai milioner misterius. Tidak ada foto yang jelas tentang dirinya. Ada yang mengatakan Andrew masih muda, sementara sebagian orang menyebutnya sudah berumur. Bagi Gilsa, semua itu justru membuatnya semakin khawatir. Aku tidak mau menikah dengan orang yang bahkan wajahnya saja tidak kukenal, tegas Gilsa. Namun orang tuanya tidak peduli. Mereka tetap mempersiapkan pernikahan tersebut. Merasa tertekan, Gilsa akhirnya pergi sendirian ke sebuah restoran. Ia ingin menenangkan pikirannya sebelum kembali menghadapi keluarganya. Saat berjalan menuju meja, seorang pria yang membawa beberapa kotak makanan tiba-tiba menabraknya. Minuman di tangan Gilsa hampir tumpah. Kalau berjalan, lihat jalan, bentak Gilsa. Pria itu segera meminta maaf. Maaf, Nona. Saya tidak sengaja. Gilsa hendak pergi, tetapi langkahnya berhenti. Ia memperhatikan wajah pria tersebut. Pemuda itu terlihat sederhana karena mengenakan jaket pengantar makanan, tetapi wajahnya sangat tampan. Tatapannya tenang dan sikapnya sama sekali tidak terlihat gugup meskipun baru saja dimarahi. Gilsa tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Siapa namamu? Tanyanya. Alex. Kamu sudah menikah? Alex menggeleng. Belum. Gilsa menatapnya beberapa detik. Kemudian ia mengucapkan sesuatu yang membuat Alex terdiam. Kalau begitu, mau menikah denganku? Alex hampir menjatuhkan kotak makanan yang dibawanya. Gilsa menjelaskan semuanya. Ia tidak benar-benar ingin menikah. Ia hanya membutuhkan seorang pria yang bersedia menjadi suaminya sementara waktu agar orang tuanya membatalkan rencana pernikahan dengan Andrew. Aku akan membayarmu. Kita menikah secara resmi. Tetapi hubungan ini hanya berdasarkan kontrak. Setelah semuanya selesai, kita berpisah. Alex menatap Gilsa dengan wajah sulit dibaca. Sebenarnya, ia sama sekali bukan pria biasa. Nama Alex hanyalah identitas yang digunakannya untuk menyamar. Pria itu adalah Andrew. Ia sengaja menyembunyikan identitasnya dari semua orang karena ingin mengetahui bagaimana orang lain memperlakukannya tanpa mengetahui kekayaannya. Dan sekarang, wanita yang selama ini ingin menghindarinya justru datang sendiri menawarkan pernikahan. Alex tersenyum tipis. Baik, aku setuju. Gilsa mengira masalahnya akan segera selesai. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pria yang baru saja menerima tawarannya adalah pria yang paling ingin dipaksakan keluarganya untuk ia nikahi. Beberapa hari kemudian, pernikahan kontrak mereka berlangsung secara sederhana. Gilsa merasa lega. Ia berhasil mendapatkan suami tanpa harus menikah dengan Andrew. Sementara itu, Alex hanya diam sambil menahan senyum. Setelah semuanya selesai, Gilsa berkata bahwa mereka harus menjaga batas hubungan. Namun Alex justru menjawab santai. Kalau aku benar-benar suamimu, setidaknya aku harus sering menemuimu. Gilsa tidak menganggap serius perkataan itu. Ia belum tahu bahwa mulai hari itu, Alex akan datang ke kantornya hampir setiap hari dengan alasan mengantarkan makanan.
Dan setiap kali melihat pria itu muncul, tanpa disadari hati Gilsa mulai berubah. Masalahnya, semakin dekat mereka, semakin besar kemungkinan rahasia terbesar Alex terbongkar. Sebab suatu hari nanti, Gilsa akan berdiri di depan Andrew. Tanpa menyadari bahwa pria yang selama ini ia cari sebenarnya sudah menjadi suaminya. Pernikahan Gilsa dan Alex akhirnya berlangsung tanpa pesta besar. Hanya beberapa orang yang mengetahui bahwa keduanya telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagi Gilsa, pernikahan itu hanyalah sebuah kesepakatan. Begitu mereka kembali ke apartemen, Gilsa langsung meletakkan sebuah map di atas meja. Ini kontrak kita. Selama 1 tahun, kita harus menjalankan peran sebagai suami istri di depan keluargaku. Setelah itu, kita berpisah. Alex membaca isi kontrak tersebut dengan tenang. Ada banyak aturan, katanya. Memang, aku tidak mau ada masalah. Alex tersenyum kecil. Tenang saja, aku tidak akan membuatmu menyesal. Gilsa mengangguk puas. Ia mengira semuanya akan berjalan sesuai rencana. Namun keesokan paginya, Gilsa mulai menyadari bahwa Alex bukan suami kontrak yang biasa. Saat Gilsa bersiap berangkat ke kantor, Alex sudah menyiapkan sarapan. Aku tidak pernah meminta kamu memasak, kata Gilsa. Aku tahu. Tapi kamu belum makan sejak kemarin malam. Gilsa terdiam. Ia memang sering lupa makan ketika sibuk bekerja. Tanpa banyak bicara, ia mengambil sarapan tersebut lalu pergi. Hari itu, Gilsa kembali menjadi CEO yang sibuk. Ia menghadiri rapat sejak pagi hingga siang. Saat rapat hampir selesai, seorang karyawan mengetuk pintu. Bu Gilsa, ada pesanan makanan untuk Anda. Gilsa mengerutkan kening. Aku tidak memesan. Ketika pintu terbuka, Alex berdiri sambil membawa beberapa kotak makanan. Gilsa langsung menatapnya tajam. Kamu ngapain di sini? Aku mengantar makanan. Kamu sengaja? Alex tersenyum santai. Bukankah aku memang bekerja sebagai pengantar makanan? Beberapa karyawan yang melihat kejadian itu mulai berbisik. Mereka heran mengapa seorang pengantar makanan bisa masuk begitu mudah ke ruang CEO. Gilsa merasa malu. Taruh di meja, lalu pulang. Alex meletakkan makanan tersebut. Namun sebelum pergi, ia berkata, jangan lupa makan. Gilsa hanya menghela napas. Sejak hari itu, kejadian tersebut terus berulang. Hampir setiap siang Alex datang ke PT Hanawa dengan alasan mengantarkan makanan. Kadang ia membawa makanan kesukaan Gilsa. Kadang ia datang hanya untuk memastikan Gilsa tidak bekerja sampai lupa waktu. Para karyawan mulai menjulukinya sebagai pengantar makanan langganan CEO. Gilsa kesal, tetapi anehnya ia tidak benar-benar ingin Alex berhenti datang. Suatu sore, Gilsa sedang memeriksa laporan keuangan ketika Alex masuk membawa makanan. Tanpa sengaja, Alex melihat beberapa angka di dokumen tersebut. Kenapa kamu tidak memperhatikan bagian ini? Gilsa menoleh. Maksudmu? Alex menunjuk satu angka dalam laporan. Biaya pengiriman naik hampir 20%. Tapi jumlah pengiriman tidak bertambah. Ada sesuatu yang tidak beres. Gilsa langsung memeriksa laporan itu. Ia membandingkannya dengan data bulan sebelumnya. Benar, ada perbedaan yang mencurigakan. Gilsa segera meminta bagian keuangan melakukan pemeriksaan. Beberapa jam kemudian, ditemukan transaksi mencurigakan yang hampir merugikan perusahaan dalam jumlah besar. Gilsa terkejut. Ia menatap Alex dengan penuh kecurigaan. Kamu belajar bisnis dari mana? Alex hanya tersenyum. Dulu aku sering membaca buku. Jawaban itu membuat Gilsa semakin penasaran. Pria yang selama ini dianggapnya hanya seorang pengantar makanan ternyata mampu membaca laporan perusahaan dengan sangat cepat. Malamnya, Gilsa pulang dengan pikiran penuh pertanyaan. Ia mulai memperhatikan Alex lebih serius. Pria itu sederhana, tetapi tidak pernah terlihat panik menghadapi masalah. Bahkan ketika dihina, Alex selalu tenang. Sementara itu, tanpa diketahui Gilsa, Alex menerima sebuah telepon. Pak Andrew, kami sudah menemukan masalah di PT Hanawa. Alex menatap layar ponselnya. Jangan beritahu siapapun. Termasuk Bu Gilsa? Terutama dia. Telepon ditutup. Alex kemudian melihat ke arah kamar Gilsa. Ia tahu waktunya belum tepat untuk membuka identitasnya. Namun masalah baru mulai mendekat. Sebab orang tua Gilsa tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan datang ke PT Hanawa untuk menemui suami putri mereka.
Dan jika mereka melihat Alex bekerja sebagai pengantar makanan, mereka pasti akan kembali merendahkannya. Alex justru tersenyum. Kali ini, ia ingin melihat sampai sejauh mana keluarga Gilsa akan menilai seseorang hanya dari penampilannya. Ia belum tahu bahwa pertemuan itu akan menjadi awal terbongkarnya rahasia besar tentang siapa dirinya sebenarnya. Keesokan paginya, suasana di PT Hanawa terasa berbeda. Gilsa baru saja selesai memimpin rapat ketika asistennya datang dengan wajah tegang. "Bu Gilsa, orang tua Anda sudah tiba." Gilsa langsung menghela napas. "Mereka datang sekarang?" "Mereka tidak sendiri. Ada beberapa orang dari keluarga besar." Gilsa segera berdiri. Ia tahu kedatangan mereka pasti berkaitan dengan pernikahannya bersama Alex. Di ruang utama, ayah dan ibu Gilsa sudah menunggu. Mereka datang dengan pakaian mahal dan sikap penuh percaya diri. Begitu melihat Alex keluar dari lift sambil membawa beberapa kotak makanan, ayah Gilsa langsung mengerutkan kening. "Kamu lagi?" Alex berhenti. "Selamat pagi, Pak." Ayah Gilsa menatapnya dari atas sampai bawah. "Jadi benar kamu masih bekerja sebagai pengantar makanan?" Alex mengangguk santai. "Saya masih bekerja." Ibu Gilsa langsung terlihat kecewa. "Gilsa, kamu benar-benar mempermalukan keluarga. Suamimu mengantarkan makanan di depan karyawanmu sendiri." Gilsa menahan emosi. "Apa yang salah dengan pekerjaannya?" "Tidak ada yang salah dengan bekerja," jawab ayahnya. "Tapi kamu CEO perusahaan besar. Bagaimana mungkin suamimu hanya seorang pengantar makanan?" Beberapa karyawan yang berada di sekitar mereka mulai memperhatikan. Alex tetap diam. Gilsa justru berdiri di samping suaminya. "Dia adalah suamiku. Apapun pekerjaannya, aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkannya." Ayah Gilsa semakin marah. "Kamu menikah dengannya hanya karena ingin membatalkan pernikahan dengan Andrew." Gilsa terdiam. Mendengar nama itu membuat suasana berubah. "Kalau begitu, lebih baik kamu segera menceraikannya," lanjut ayah Gilsa. "Andrew jauh lebih cocok untukmu." Alex hanya memperhatikan mereka. Ia tidak marah. Tidak lama kemudian, ayah Gilsa mengeluarkan sebuah undangan. Minggu depan akan ada pertemuan bisnis besar. Andrew akan hadir. Gilsa langsung tegang. "Aku tidak peduli." "Kamu harus peduli. Pria itu memiliki kekayaan yang bisa membuat perusahaan kita berkembang berkali-kali lipat." Gilsa menggeleng. "Aku sudah menikah." Ayahnya menunjuk Alex. "Dengan pria seperti ini?" Gilsa hampir membalas, tetapi Alex tiba-tiba memegang tangannya. "Sudah." Gilsa menoleh. Alex tersenyum tenang. "Jangan bertengkar dengan orang tuamu karena aku." Ucapan itu justru membuat Gilsa semakin tersentuh. Ayahnya mendengus lalu pergi bersama istrinya. Namun masalah tidak berhenti di sana. Sore harinya, sebuah mobil mewah berhenti di depan gedung PT Hanawa. Seorang pria berpakaian rapi turun dari mobil. Para petugas keamanan langsung berdiri tegak. "Siapa dia?" tanya salah satu karyawan. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya memberikan sebuah kartu identitas kepada petugas. Wajah petugas langsung berubah. "Silakan masuk, Tuan." Pria tersebut kemudian berjalan menuju ruang CEO. Gilsa yang sedang memeriksa dokumen tiba-tiba menerima telepon. "Bu Gilsa, ada seorang pria penting yang ingin bertemu." "Siapa?" Dia mengatakan namanya Andrew. Tangan Gilsa berhenti bergerak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia belum pernah melihat wajah Andrew. Namun pria itu sekarang berada di gedung yang sama dengannya. Gilsa segera keluar dari ruangannya. Di koridor, ia melihat seorang pria berdiri ditemani beberapa pengawal. Wajah pria itu terlihat tenang dan berwibawa. Gilsa semakin gugup. Namun sebelum pria itu sempat berbicara, seseorang datang dari arah lain. Alex. Ia baru saja selesai mengantarkan makanan. Begitu melihat pria misterius tersebut, Alex berhenti. Keduanya saling menatap. Hanya beberapa detik. Tetapi tatapan mereka seperti menyimpan rahasia besar. Pria itu kemudian berkata pelan. "Sudah lama, Andrew?" Gilsa membeku. Ia menoleh kepada Alex. "Andrew?" Alex tidak menjawab. Pria misterius tersebut justru tersenyum. "Sepertinya kamu belum memberitahunya." Wajah Gilsa berubah pucat. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ada sesuatu yang disembunyikan Alex darinya. Namun sebelum ia bisa bertanya, pria tersebut pergi meninggalkan mereka. Gilsa langsung menarik tangan Alex ke ruangannya.
Kamu kenal dia? Alex terdiam. Jawab aku. Alex menatap mata Gilsa. Untuk pertama kalinya, senyumnya menghilang. Aku memang mengenalnya. Siapa sebenarnya kamu? Alex belum sempat menjawab ketika ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk. Tuan Andrew, rapat dengan keluarga Hanawa sudah kami siapkan. Semua orang akan mengetahui identitas Anda besok. Gilsa sempat melihat pesan itu. Wajahnya langsung berubah. Alex tidak punya pilihan lagi. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan sebentar lagi akan terbongkar. Dan Gilsa akan mengetahui bahwa pria yang selama ini ia anggap hanya seorang pengantar makanan ternyata memiliki hubungan langsung dengan milioner misterius bernama Andrew. Gilsa masih berdiri di depan Alex dengan wajah penuh kecurigaan. Pesan yang baru saja masuk ke ponsel Alex membuat pikirannya kacau. Tuan Andrew? Gilsa mengulang kata itu dengan suara bergetar. Siapa sebenarnya kamu? Alex memasukkan ponselnya ke dalam saku. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa lagi menghindari pertanyaan tersebut. Aku akan menjelaskannya. Sekarang, Gilsa menatapnya tajam. Aku sudah menikah denganmu. Aku berhak tahu siapa suamiku sebenarnya. Alex menarik napas. Sebelum ia sempat menjawab, pintu ruangan tiba-tiba diketuk. Asisten Gilsa masuk dengan tergesa-gesa. Bu Gilsa, orang tua Anda meminta semua anggota keluarga berkumpul di ruang konferensi. Mereka bilang ada sesuatu yang sangat penting. Gilsa menatap Alex. Ayo. Mereka berjalan menuju ruang konferensi. Di dalam, ayah dan ibu Gilsa sudah duduk bersama beberapa anggota keluarga. Di depan mereka terdapat seorang pria tua yang selama ini menjadi penasihat bisnis keluarga Hanawa. Begitu Gilsa masuk, ayahnya langsung berdiri. Bagus, kamu datang. Gilsa tidak menjawab. Ia justru melihat ke arah kursi kosong di tengah ruangan. Ada apa? Ayahnya tersenyum puas. Hari ini kita akan bertemu dengan Andrew. Gilsa mengepalkan tangannya. Aku sudah punya suami. Kami tahu. Ayahnya menatap Alex dengan sinis. Itulah sebabnya kami ingin memperjelas semuanya. Tidak lama kemudian, pintu ruang konferensi terbuka. Beberapa pria berpakaian formal masuk lebih dulu. Kemudian seorang pria mengenakan jas hitam berjalan di tengah mereka. Semua orang langsung berdiri. Selamat datang, Tuan Andrew. Gilsa menatap pria tersebut. Ia mengenal wajah itu. Pria itu adalah orang yang beberapa hari lalu datang ke kantornya. Namun yang membuat Gilsa semakin bingung adalah ketika pria tersebut justru berdiri di belakang seorang pria lain. Seseorang kemudian membuka pintu terakhir. Seorang pria masuk dengan pakaian sederhana. Jaket pengantar makanan, celana hitam, sepatu yang sering dipakai Alex. Gilsa membeku. Alex berjalan perlahan menuju tengah ruangan. Kemudian ia berdiri tepat di depan semua orang. Salah seorang pria langsung membungkuk kepadanya. Tuan Andrew, semua persiapan sudah selesai. Ruangan mendadak sunyi. Gilsa menatap Alex tanpa berkedip. Ayahnya juga terlihat terkejut. Apa maksudnya ini? Alex akhirnya berkata, karena sudah tidak ada alasan untuk menyembunyikannya lagi. Ia melepas jaket pengantar makanan yang selama ini selalu dikenakannya. Kemudian seorang pengawal mengambil tas dari tangannya. Alex mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di atas meja. Nama lengkapku adalah Andrew Alexander. Gilsa seolah kehilangan kata-kata. Pria yang selama ini ia kenal sebagai Alex ternyata adalah Andrew. Pria milioner yang paling ingin dihindarinya. Pria yang dipaksakan keluarganya untuk ia nikahi. Dan sekarang, pria itu sudah menjadi suaminya. Ibu Gilsa langsung berdiri. Jadi selama ini kamu menyamar? Andrew mengangguk. Aku sengaja menggunakan nama Alex. Ayah Gilsa tampak gugup. Kenapa? Andrew menatap mereka. Karena aku ingin tahu bagaimana orang memperlakukanku ketika mereka mengira aku bukan siapa-siapa. Ia menatap ayah dan ibu Gilsa secara bergantian. Dan sekarang aku sudah mendapatkan jawabannya. Ruangan menjadi semakin tegang. Gilsa masih belum bisa menerima kenyataan. Kamu sengaja melakukan semua ini? Andrew menatapnya. Tidak. Lalu kenapa kamu menerima pernikahan kontrak itu? Andrew terdiam sejenak. Karena saat pertama kali bertemu denganmu, aku ingin mengenalmu tanpa statusku. Gilsa menggeleng. Jadi selama ini kamu membohongiku. Aku memang menyembunyikan identitasku.
Tapi satu hal yang tidak pernah palsu adalah perasaanku kepadamu. Gilsa terdiam. Ia ingin marah, tetapi kata-kata Andrew membuat hatinya semakin kacau. Ayah Gilsa tiba-tiba berubah sikap. Kalau begitu semuanya selesai, Gilsa harus mempertahankan pernikahan ini. Ini kesempatan besar bagi keluarga kita. Andrew langsung menatapnya dingin. Jangan pernah menganggap pernikahan kami sebagai kesepakatan bisnis. Ayah Gilsa terdiam. Andrew melanjutkan. Aku tidak membutuhkan keluarga Anda untuk mendapatkan kekayaan. Dan saya juga tidak akan membiarkan siapapun menentukan hidup Gilsa. Gilsa menatap Andrew. Untuk pertama kalinya, ia melihat pria yang selama ini hanya dikenalnya sebagai pengantar makanan dari sisi yang berbeda. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kekuasaannya, tetapi karena keberaniannya berdiri di depan semua orang untuk membelanya. Namun Gilsa masih menyimpan satu pertanyaan. Ia membawa Andrew keluar dari ruangan. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kenapa kamu tidak mengatakan semuanya sejak awal? Andrew menatapnya lama. Karena aku takut setelah mengetahui siapa diriku, kamu akan melihatku sebagai Andrew, bukan sebagai Alex. Gilsa terdiam. Jawaban itu membuat kemarahannya sedikit mereda. Namun sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, seorang pengawal berlari menghampiri. Tuan Andrew, ada masalah besar. Apa? Perusahaan Anda diserang dari dalam. Seseorang telah membocorkan data rahasia kepada pesaing. Andrew langsung berubah serius. Gilsa menatapnya. Kali ini, masalah mereka bukan lagi tentang pernikahan kontrak. Ada seseorang yang sedang berusaha menghancurkan kerajaan bisnis Andrew. Dan orang itu mungkin jauh lebih dekat dari yang mereka bayangkan. Kabar tentang kebocoran data membuat suasana berubah total. Andrew yang sebelumnya tenang kini terlihat serius. Data apa yang bocor? Tanyanya. Pengawal itu menyerahkan tablet. Dokumen proyek terbesar perusahaan Anda. Informasi itu sudah diterima pesaing sejak beberapa jam lalu. Andrew membaca laporan tersebut dengan cepat. Gilsa berdiri di sampingnya. Seberapa parah? Kalau mereka menggunakan data ini, kita bisa kehilangan kontrak terbesar tahun ini. Gilsa langsung memahami situasinya. Siapa yang memiliki akses? Tidak banyak. Hanya beberapa direktur dan orang kepercayaan Tuan Andrew. Andrew mengangguk. Jangan beritahu siapapun bahwa kita sudah mengetahui kebocoran ini. Gilsa menatapnya. Kamu punya rencana? Aku akan mencari orang yang membocorkannya. Malam itu, Andrew membawa Gilsa ke kantor pusat perusahaannya. Untuk pertama kalinya, Gilsa melihat dunia yang selama ini disembunyikan suaminya. Gedung itu jauh lebih besar daripada PT Hanawa. Puluhan karyawan langsung berdiri ketika Andrew masuk. Tuan Andrew. Gilsa berjalan di sampingnya. Beberapa karyawan terlihat terkejut melihat wanita tersebut. Andrew berkata tegas, mulai sekarang, apapun yang berkaitan dengan Gilsa, anggap sama pentingnya dengan urusanku. Gilsa menoleh. Ia tidak menyangka Andrew akan memperkenalkannya seperti itu. Di ruang rapat, beberapa direktur sudah menunggu. Andrew meminta semua orang menyerahkan laporan aktivitas mereka selama sebulan terakhir. Salah seorang direktur terlihat gelisah. Namanya Darius. Ia adalah direktur keuangan yang sudah bekerja bersama Andrew selama bertahun-tahun. Kenapa harus diperiksa seperti ini? Protes Darius. Andrew menatapnya. Karena ada pengkhianat di ruangan ini. Suasana langsung hening. Darius mencoba tersenyum. Kita tidak bisa menuduh seseorang tanpa bukti. Aku tidak menuduh siapapun. Andrew berdiri. Aku hanya mencari orang yang merasa paling takut. Tatapan Andrew menyapu seluruh ruangan. Darius langsung mengalihkan pandangan. Gilsa memperhatikan gerak-geriknya. Ia mulai curiga. Setelah rapat selesai, Gilsa berbicara kepada Andrew. Aku yakin Darius menyembunyikan sesuatu. Aku juga berpikir begitu. Lalu kenapa kamu tidak langsung memecatnya? Karena aku ingin tahu siapa yang berada di belakangnya. Mereka kemudian menyusun rencana. Andrew sengaja memberikan 3 informasi palsu kepada 3 direktur berbeda. Masing-masing informasi memiliki kode khusus. Jika salah satu informasi itu muncul di luar perusahaan, mereka akan tahu siapa sumbernya. Beberapa hari kemudian, salah satu informasi palsu tersebar. Andrew langsung mengetahui pelakunya. Kode tersebut berasal dari dokumen yang diberikan kepada Darius. Namun saat Darius hendak ditangkap, ia tiba-tiba menghilang. Lebih mengejutkan lagi,
Sebuah bukti transfer ditemukan di ruang kerjanya. Uang dalam jumlah besar dikirim dari rekening seseorang yang ternyata memiliki hubungan dengan keluarga Hanawa. Gilsa terkejut ketika mengetahui nama tersebut. Tidak mungkin. Andrew menatapnya. Siapa? Gilsa tidak langsung menjawab. Ia merasa sulit mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Nama yang muncul dalam dokumen itu adalah salah satu orang yang sangat dekat dengan keluarganya. Ayahnya. Gilsa langsung pulang. Ia menemui ayahnya dan menunjukkan bukti tersebut. Ayah, kenapa ada transfer ke Darius? Wajah ayah Gilsa berubah. Apa maksudmu? Aku ingin mendengar jawaban ayah. Ayahnya terdiam cukup lama. Kemudian ia mengatakan sesuatu yang membuat Gilsa terpukul. Darius hanya membantu keluarga kita. Membantu apa? Menjatuhkan Andrew. Gilsa tidak percaya. Ayah melakukan ini? Kamu tidak mengerti. Andrew terlalu kuat. Kalau perusahaan mereka jatuh, PT Hanawa bisa mengambil banyak keuntungan. Gilsa menggeleng. Jadi ayah mengkhianati suamiku demi perusahaan? Ini bisnis. Bukan, bentak Gilsa. Ini pengkhianatan. Ayahnya mencoba menghentikan Gilsa, tetapi wanita itu pergi. Di luar rumah, Gilsa langsung menghubungi Andrew. Namun sebelum telepon tersambung, sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti di depannya. Dua pria turun dan menarik Gilsa masuk. Ponselnya jatuh ke jalan. Sementara itu, Andrew sedang menunggu telepon dari istrinya. Tidak ada jawaban. Ia mencoba menghubungi Gilsa sekali lagi. Tetap tidak tersambung. Wajah Andrew langsung berubah. Ia berdiri dan berkata kepada pengawalnya, "Temukan istriku." Karena kali ini, masalahnya bukan lagi sekadar perang bisnis. Seseorang telah menyentuh orang yang paling ia cintai. Andrew langsung bergerak setelah mengetahui Gilsa menghilang. Ia tidak mau menunggu polisi atau pihak keamanan perusahaan bekerja terlalu lama. Ia meminta timnya melacak ponsel Gilsa dan memeriksa semua kamera di sekitar lokasi terakhir istrinya terlihat. "Berapa lama?" tanya Andrew. "Beberapa menit lagi, Tuan." Andrew mengepalkan tangan. Biasanya ia mampu mengendalikan keadaan dengan tenang. Namun kali ini berbeda. Gilsa bukan sekadar rekan bisnis atau seseorang yang harus ia lindungi. Gilsa adalah istrinya. Tidak lama kemudian, timnya menemukan rekaman sebuah mobil hitam. Mobil itu terlihat mengikuti Gilsa sejak meninggalkan rumah keluarganya. Nomor kendaraannya ternyata palsu. Namun salah satu kamera berhasil menangkap arah mobil tersebut. Andrew segera berangkat. Sementara itu, Gilsa dibawa ke sebuah gudang kosong di kawasan industri. Tangannya diikat, tetapi ia tetap berusaha tenang. Seorang pria berdiri di depannya. "Kamu seharusnya tidak ikut campur urusan perusahaan." Gilsa menatapnya tajam. "Siapa yang menyuruh kalian?" Pria itu tersenyum. "Tidak perlu tahu." Gilsa tidak takut. "Kalau kalian ingin membuat Andrew menyerah, kalian salah memilih orang." Pria itu tertawa. "Kamu pikir suamimu akan datang menyelamatkanmu?" Gilsa menjawab tegas. "Aku yakin dia akan datang." Di tempat lain, Andrew akhirnya menemukan lokasi gudang tersebut. Ia tidak langsung masuk. Ia meminta timnya mengepung bangunan dari beberapa arah. "Aku ingin Gilsa keluar dengan selamat." Para pengawalnya mengangguk. Andrew kemudian masuk melalui pintu samping. Di dalam, ia melihat beberapa pria berjaga. Salah seorang langsung menyerangnya. Andrew menghindar dan menjatuhkan pria tersebut. Dua orang lainnya mencoba menghadang. Pertarungan berlangsung singkat, tetapi cukup keras untuk membuat suasana gudang menjadi kacau. Mendengar suara keributan, Gilsa berusaha melepaskan ikatannya. Beberapa saat kemudian, pintu ruangan terbuka. Andrew muncul. Gilsa langsung terkejut. "Kamu datang?" Andrew berjalan mendekat dan melepaskan ikatan tangannya. "Aku sudah bilang akan selalu datang." Gilsa menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat Andrew sebagai pria misterius yang menyembunyikan identitas. Ia melihat seorang suami yang benar-benar mempertaruhkan segalanya demi dirinya. Namun mereka belum aman. Dari luar terdengar suara mobil. Darius datang bersama beberapa orang. Ia berdiri di depan gudang dan berteriak, "Andrew, keluar." Andrew membawa Gilsa ke tempat aman. Kemudian ia keluar menemui Darius. "Semua ini karena kamu?" Darius tertawa. "Kamu terlalu percaya diri. Aku hanya menjalankan perintah." "Dari siapa?"
Darius terdiam. Gilsa yang berdiri tidak jauh dari Andrew langsung memahami jawabannya. Ayahku? Darius menundukkan kepala. Bukan hanya ayahmu. Gilsa terkejut. Apa maksudmu? Darius mengatakan bahwa ada seseorang yang sejak awal mengatur semuanya. Orang itu ingin mengambil alih perusahaan Andrew dan PT Hanawa sekaligus. Bahkan keluarga Gilsa hanya digunakan sebagai alat. Andrew langsung menyadari bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada yang mereka kira. Namun Darius tiba-tiba mengambil senjata dan mencoba melarikan diri. Tim keamanan Andrew segera menghentikannya. Setelah Darius ditangkap, Andrew membawa Gilsa pulang. Sepanjang perjalanan, Gilsa hanya diam. Sesampainya di rumah, Andrew membuatkan minuman untuknya. Kamu baik-baik saja? Gilsa mengangguk. Kemudian ia menatap Andrew. Aku minta maaf. Untuk apa? Karena dulu aku mengira kamu hanya pria biasa. Andrew tersenyum. Memangnya aku harus terlihat kaya agar kamu mau menerimaku? Gilsa menggeleng. Bukan begitu. Ia menarik napas panjang. Aku justru lebih nyaman saat kamu menjadi Alex. Andrew terdiam. Gilsa melanjutkan. Karena saat itu aku tidak peduli siapa kamu. Aku hanya tahu kamu selalu ada ketika aku membutuhkanmu. Andrew mendekat. Kalau begitu, tetaplah bersamaku meskipun kamu sudah tahu semuanya. Gilsa menatap matanya. Aku akan mencoba. Namun sebelum suasana berubah menjadi lebih hangat, ponsel Andrew berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Kalian pikir semuanya sudah selesai? Tunggu sampai mengetahui siapa orang yang sebenarnya berada di balik semua ini. Andrew membaca pesan tersebut dengan wajah serius. Gilsa ikut melihat layar. Mereka saling berpandangan. Mereka berhasil menyelamatkan diri malam itu. Tetapi perang sebenarnya baru saja dimulai. Dan kali ini, musuh mereka mungkin adalah seseorang yang selama ini tidak pernah mereka curigai. Beberapa hari setelah kejadian di gudang, kehidupan Gilsa dan Andrew perlahan kembali normal. Namun keduanya tahu ancaman belum benar-benar berakhir. Andrew memperketat keamanan di sekitar Gilsa. Ia juga meminta timnya menyelidiki siapa dalang sebenarnya di balik semua kejadian. Sementara itu, hubungan Gilsa dan Andrew semakin dekat. Gilsa mulai terbiasa dengan kehadiran Andrew di rumah. Ia tidak lagi mempermasalahkan ketika Andrew datang ke kantornya tanpa pakaian mewah. Bahkan sesekali Andrew masih mengenakan jaket pengantar makanan. Kenapa masih memakai itu? Tanya Gilsa. Andrew tersenyum. Supaya kamu tidak lupa bagaimana kita pertama kali bertemu. Gilsa tertawa kecil. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Kontrak pernikahan mereka. Waktu 1 tahun yang mereka sepakati hampir berakhir. Gilsa menemukan dokumen tersebut di laci meja. Ia membaca kembali semua isinya. Di awal pernikahan, ia begitu yakin bahwa dirinya akan bahagia ketika kontrak itu selesai. Namun sekarang, pikirannya justru berbeda. Ia tidak ingin kehilangan Andrew. Malam itu, Gilsa duduk sendirian di ruang keluarga. Andrew datang dan melihat dokumen di tangannya. Kamu memikirkan itu? Gilsa mengangguk. Kontrak kita hampir berakhir. Andrew terdiam. Aku tahu. Setelah ini kita harus bercerai. Andrew langsung menatapnya. Tidak. Gilsa terkejut. Apa? Aku tidak mau bercerai. Gilsa menatap Andrew cukup lama. Jangan bercanda. Aku serius. Andrew mengambil dokumen tersebut. Awalnya aku setuju karena kita membuat kesepakatan. Tapi selama menjalani pernikahan ini, aku jatuh cinta kepadamu. Gilsa menundukkan wajah. Andrew melanjutkan. Aku tidak mau lagi menjadi suami kontrakmu. Aku ingin menjadi suamimu sungguhan. Mata Gilsa mulai berkaca-kaca. Tapi bagaimana kalau suatu hari kamu menyesal? Aku sudah memikirkan itu. Andrew tersenyum. Dan aku tetap memilihmu. Gilsa tidak mampu menahan air matanya. Ia baru menyadari bahwa pria yang awalnya ia gunakan sebagai jalan keluar dari perjodohan kini justru menjadi orang yang paling ia takut kehilangan. Aku juga mencintaimu, ucap Gilsa akhirnya. Andrew tersenyum lega. Namun kebahagiaan mereka belum berlangsung lama. Keesokan harinya, sebuah dokumen rahasia ditemukan oleh tim Andrew. Dokumen tersebut berisi rencana pengambil alihan beberapa perusahaan. Nama PT Hanawa dan perusahaan Andrew tercantum di dalamnya. Yang lebih mengejutkan, ada satu tanda tangan di bagian bawah dokumen.
Gilsa langsung mengenalinya. Itu tanda tangan pamanku. Andrew menatap dokumen tersebut. Jadi selama ini dia yang berada di belakang semuanya. Gilsa tidak percaya. Pamannya adalah orang yang selama ini sering membantu keluarganya. Ia bahkan pernah menjadi penasihat utama PT Hanawa. Namun bukti itu terlalu jelas untuk diabaikan. Andrew segera meminta timnya menangkap aliran dana yang berhubungan dengan pamannya. Mereka menemukan transaksi besar dari perusahaan pesaing. Ternyata sang paman bekerja sama dengan beberapa investor untuk mengambil alih PT Hanawa setelah Gilsa dan Andrew dibuat saling bermusuhan. Gilsa merasa hancur. Orang yang selama ini ia percaya ternyata mengkhianatinya. Andrew memegang tangannya. Jangan salahkan dirimu. Aku seharusnya tahu. Tidak. Orang jahat memang pandai menyembunyikan niatnya. Gilsa menatap Andrew. Aku takut semua ini tidak akan pernah berakhir. Andrew menggenggam tangannya lebih erat. Kalau mereka datang untuk menghancurkan hidup kita akan menghadapinya bersama. Beberapa hari kemudian, bukti lengkap berhasil dikumpulkan. Paman Gilsa akhirnya ditangkap bersama beberapa orang yang terlibat. Keluarga Hanawa pun kehilangan banyak pengaruh. Ayah Gilsa yang sebelumnya sangat mengejar kekayaan, akhirnya menyadari kesalahannya. Ia menemui putrinya dan meminta maaf. Maafkan ayah. Selama ini ayah terlalu memikirkan bisnis sampai lupa bahwa kamu juga memiliki kehidupan sendiri. Gilsa tidak langsung menjawab. Namun akhirnya ia memeluk ayahnya. Aku memaafkan ayah. Setelah semua masalah selesai, Gilsa kembali ke rumah. Andrew sudah menunggunya. Ia membawa sebuah kotak kecil. Apa ini? Buka. Gilsa membuka kotak tersebut. Di dalamnya ada sebuah cincin. Andrew berlutut di hadapannya. Dulu kamu memintaku menikah karena sebuah kontrak. Gilsa tersenyum. Dan sekarang? Sekarang aku ingin bertanya tanpa kontrak. Andrew mengulurkan cincin itu. Maukah kamu menjadi istriku untuk selamanya? Gilsa mengangguk sambil menangis bahagia. Namun sebelum Andrew memasangkan cincin itu, Gilsa berkata, ada satu syarat. Andrew terkejut. Apa? Sesekali kamu harus tetap menjadi Alex. Andrew tertawa. Kenapa? Karena aku jatuh cinta kepada Alex lebih dulu. Andrew tersenyum. Baik. Mereka tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengawasi rumah mereka dari kejauhan. Orang itu kemudian menelepon seseorang. Rencana pertama gagal. Suara di ujung telepon menjawab. Kalau begitu, gunakan cara terakhir. Permainan belum benar-benar selesai. Dan kali ini, ancamannya akan datang dari masa lalu Andrew sendiri. Setelah semua masalah dengan keluarga Gilsa selesai, kehidupan mereka mulai tenang. Gilsa kembali fokus mengembangkan PT Hanawa, sementara Andrew mulai lebih sering berada di sisinya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, Gilsa menerima sebuah amplop tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya terdapat satu foto lama. Foto seorang anak laki-laki berdiri bersama seorang pria di depan sebuah rumah besar. Gilsa mengenali pria itu. Itu Andrew. Ia segera membawa foto tersebut kepada suaminya. Siapa anak ini? Wajah Andrew langsung berubah. Ia mengambil foto itu dan terdiam cukup lama. Dia adikku. Gilsa terkejut. Kamu punya adik? Andrew mengangguk. Namanya Adrian. Andrew kemudian menceritakan masa lalu yang selama ini tidak pernah ia ungkapkan. Bertahun-tahun lalu, keluarganya mengalami konflik besar. Ayah Andrew memiliki perusahaan yang hampir bangkrut setelah ditipu oleh salah satu rekan bisnisnya. Dalam kekacauan itu, Adrian menghilang. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Andrew selama bertahun-tahun mencarinya, tetapi tidak pernah menemukan petunjuk. Sampai sekarang, Gilsa kembali melihat foto tersebut. Berarti orang yang mengirim foto ini tahu di mana adikmu berada. Andrew mengangguk. Dan dia ingin aku menemukannya. Tidak lama kemudian, sebuah pesan masuk. Kalau ingin bertemu adikmu, datang sendiri malam ini. Lokasi yang diberikan adalah sebuah gudang tua di pinggir kota. Gilsa langsung melarang Andrew pergi sendirian. Aku ikut. Tidak. Kenapa? Karena ini berbahaya. Gilsa menatapnya. Bukankah kamu sendiri yang bilang kita akan menghadapi masalah bersama? Andrew terdiam. Akhirnya ia mengangguk. Malam itu, mereka pergi dengan pengawalan rahasia. Saat tiba di gudang, suasananya sangat sepi. Andrew berjalan masuk bersama Gilsa.
Tiba-tiba lampu menyala. Seorang pria berdiri di tengah ruangan. Wajahnya sangat mirip dengan Andrew. Gilsa langsung terkejut. Adrian? Pria itu tersenyum tipis. Sudah lama, Kak. Andrew membeku. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu adiknya dalam keadaan seperti itu. Namun sebelum Andrew mendekat, Adrian mengangkat tangannya. Jangan mendekat. Aku mencarimu bertahun-tahun. Aku tahu. Kenapa kamu menghilang? Adrian menatap kakaknya dengan tatapan penuh luka. Karena aku ingin tahu siapa yang sebenarnya menghancurkan keluarga kita. Andrew terdiam. Adrian kemudian mengatakan bahwa selama bertahun-tahun ia menyelidiki orang yang menyebabkan perusahaan ayah mereka bangkrut. Ternyata orang tersebut masih aktif. Ia bahkan sekarang menjadi salah satu pengusaha paling berpengaruh di negeri itu. Dia yang membayar orang-orang untuk menghancurkan perusahaanmu, kata Adrian. Andrew mulai memahami semuanya. Selama ini ia mengira masalahnya hanya berasal dari persaingan bisnis. Ternyata ada seseorang yang menyimpan dendam terhadap keluarganya selama bertahun-tahun. Siapa dia? Adrian menyerahkan sebuah berkas. Andrew membukanya. Nama yang tertulis di dalamnya membuat wajahnya berubah. Orang itu adalah mantan rekan bisnis ayahnya yang selama ini dianggap sudah meninggal dalam kecelakaan bertahun-tahun lalu. Ternyata pria tersebut masih hidup. Dan sekarang ia sedang membangun kekuatan untuk menghancurkan Andrew. Dia ingin mengambil semua yang dimiliki keluarga kita, kata Adrian. Gilsa membaca dokumen itu. Lalu apa rencananya? Adrian menjawab, besok dia akan menyerang PT Hanawa. Gilsa langsung berdiri. Kalau begitu kita harus bergerak sekarang. Andrew mengangguk. Mereka kembali ke perusahaan dan mengaktifkan seluruh sistem keamanan. Namun ternyata musuh sudah bergerak lebih cepat. Keesokan paginya, seluruh jaringan PT Hanawa tiba-tiba lumpuh. Layar komputer di seluruh gedung berubah menjadi hitam. Kemudian muncul sebuah pesan. Andrew, kali ini aku akan mengambil semuanya darimu. Gilsa berdiri di samping Andrew. Apa yang harus kita lakukan? Andrew menatap layar. Kita tidak akan lari. Ia kemudian menggenggam tangan Gilsa. Kita hadapi sampai selesai. Andrew, Gilsa, dan Adrian akhirnya bekerja sama. Mereka menemukan bahwa serangan tersebut berasal dari sebuah perusahaan yang selama ini menjadi pesaing terbesar mereka. Dengan bukti yang dikumpulkan Adrian, Andrew segera membalikan keadaan. Mereka membongkar transaksi ilegal, manipulasi saham, dan jaringan pengkhianatan yang selama ini disembunyikan musuh. Dalam waktu singkat, pihak berwenang bergerak. Musuh mereka akhirnya kehilangan kekuatan. Setelah semuanya selesai, Adrian meminta maaf kepada Andrew. Aku dulu mengira kamu sudah melupakan keluarga. Andrew memeluk adiknya. Aku tidak pernah melupakanmu. Gilsa tersenyum melihat keduanya. Untuk pertama kalinya, keluarga Andrew kembali lengkap. Malam itu, Andrew membawa Gilsa pulang. Ia kembali mengeluarkan cincin yang sebelumnya belum sempat diberikan. Sekarang tidak ada lagi rahasia. Gilsa tersenyum. Kalau begitu, aku punya jawaban. Andrew menatapnya. Apa? Gilsa mengulurkan tangannya. Aku mau menjadi istrimu. Bukan karena kontrak. Bukan karena kekayaanmu. Tapi karena aku mencintaimu. Andrew memasangkan cincin tersebut. Namun satu hal masih tersisa. Mereka harus mengadakan pernikahan yang sebenarnya. Pernikahan tanpa kontrak. Tanpa kebohongan. Dan tanpa paksaan siapapun. Beberapa minggu setelah semua masalah selesai, kehidupan Gilsa dan Andrew akhirnya benar-benar tenang. PT Hanawa kembali stabil. Perusahaan Andrew juga berhasil melewati ancaman terbesar yang pernah mereka hadapi. Adrian memilih tinggal bersama keluarganya dan membantu Andrew mengelola beberapa urusan bisnis. Namun bagi Gilsa, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada semua keberhasilan itu. Ia ingin mengulang pernikahannya dengan Andrew. Bukan pernikahan karena kontrak. Bukan karena ingin melarikan diri dari perjodohan. Dan bukan karena tekanan orang tua. Kali ini, ia ingin menikah karena pilihannya sendiri. Hari pernikahan akhirnya tiba. Gedung yang digunakan tidak terlalu mewah. Gilsa sengaja memilih tempat sederhana karena ia tidak ingin pernikahan itu menjadi ajang pamer kekayaan. Keluarga dan orang-orang terdekat hadir. Ayah dan ibu Gilsa juga datang. Mereka kini jauh berbeda. Tidak ada lagi pembicaraan tentang kekayaan Andrew. Tidak ada lagi usaha mengatur kehidupan Gilsa.
Ayahnya bahkan menghampiri Andrew sebelum acara dimulai. Saya pernah meremehkanmu karena mengira kamu hanya seorang pengantar makanan. Andrew tersenyum. Kalau saat itu saya tidak menyamar, mungkin saya tidak akan tahu bagaimana keluarga Anda memperlakukan orang biasa. Ayah Gilsa menundukkan kepala. Saya benar-benar menyesal. Andrew mengulurkan tangannya. Yang penting sekarang kita bisa memulai semuanya dengan lebih baik. Mereka berjabat tangan. Tidak lama kemudian, Gilsa berjalan menuju altar. Andrew menatapnya dengan senyum bahagia. Ketika mereka berdiri berhadapan, Gilsa berkata pelan. Lucu sekali. Apa? Dulu aku mencari pria bernama Alex karena ingin menghindari Andrew. Andrew tertawa. Dan ternyata Alex adalah Andrew. Gilsa ikut tertawa. Aku benar-benar tidak menyangka. Andrew menggenggam tangannya. Kalau aku jujur sejak awal, mungkin cerita kita tidak akan seperti ini. Gilsa mengangguk. Mungkin. Mereka kemudian mengucapkan janji pernikahan. Kali ini tidak ada batas waktu. Tidak ada klausul perceraian. Tidak ada angka dalam kontrak. Hanya janji untuk saling menjaga. Setelah acara selesai, Gilsa dan Andrew keluar dari gedung bersama. Di depan mereka sudah menunggu sebuah mobil. Namun tiba-tiba Andrew mengambil sebuah jaket lama dari dalam mobil. Gilsa langsung tertawa. Itu jaket pengantar makananmu. Andrew mengenakannya. Sesekali aku ingin menjadi Alex lagi. Gilsa menggeleng sambil tersenyum. Kamu tidak perlu menjadi siapapun. Andrew menatapnya. Kenapa? Karena sekarang aku sudah mencintai Andrew dan Alex. Mereka kemudian berjalan bersama. Tidak jauh dari sana, beberapa karyawan PT Hanawa yang hadir mulai tertawa ketika melihat CEO mereka berdiri di samping suaminya yang mengenakan jaket pengantar makanan. Dulu, Gilsa merasa malu ketika Alex datang ke kantornya membawa makanan. Sekarang justru kenangan itu menjadi bagian paling berharga dari kisah mereka. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka semakin bahagia. Gilsa tetap menjadi CEO PT Hanawa. Andrew tetap mengelola kerajaan bisnisnya. Namun mereka tidak pernah membiarkan pekerjaan mengambil seluruh waktu mereka. Setiap kali Gilsa terlalu sibuk, Andrew akan mengirim makanan ke kantornya. Dan setiap kali Alex datang, Gilsa selalu tersenyum. Kenapa kamu masih mengantarkan makanan? Andrew menjawab, karena dulu makanan inilah yang membuatku mendapatkan istri. Gilsa tertawa. Bukan makanan, aku yang mengajakmu menikah. Benar juga. Mereka tertawa bersama. Kisah mereka dimulai dari sebuah pernikahan palsu. Gilsa awalnya hanya membutuhkan seorang pria untuk menghindari perjodohan. Alex awalnya hanya ingin menyembunyikan identitas dan mengetahui ketulusan Gilsa. Namun tanpa mereka sadari, hubungan itu berubah menjadi cinta yang sebenarnya. Gilsa akhirnya memahami bahwa kekayaan bukanlah alasan seseorang layak dicintai. Begitu juga Andrew menyadari bahwa ketulusan seseorang tidak bisa diukur dari pakaian, pekerjaan, atau status sosial. Pria yang dulu dianggap hanya seorang pengantar makanan ternyata adalah milioner yang selama ini dicari semua orang. Tetapi bagi Gilsa, hal itu tidak pernah menjadi alasan untuk mencintainya. Ia mencintai Andrew karena pria itu selalu berada di sisinya saat keadaan sulit. Dan Andrew mencintai Gilsa karena wanita itu tetap memilihnya ketika ia mengira dirinya hanyalah Alex. Pernikahan yang seharusnya berakhir setelah kontrak selesai justru menjadi awal kehidupan mereka yang sebenarnya.